dengan UNED ini seperti saudara sepupu ya, yang di mana memang banyak dari kawan-kawan sivitas atau alumni UNED itu yang turut support ya Universitas Trunojoyo ya. Dan juga ternyata didampingi juga ada Pak Tatak ya, terima kasih, sehat selalu Pak ya. Kemudian ada Pak Martuli ya, SHM ya, Kepala Desa Bire Tengah ya. Ini Bire Tengah, saya tahu Bire ini di Sampang ya, saya pernah ke Bire Timur ya, di Sampang Utara ya. Dan luar biasa, ternyata kepala desa sekarang keren-keren ya, gelarnya juga banyak ya. Harapannya dengan punya kapabilitas yang memadai, ini akan mengakselerasi ya kemajuan desa. Insya Allah juga hadir di sini saya sapa Mbak Maida Variade Rosalina ya. Kemudian juga ada Pak Wayan ya, dari Gianyar ya, Pak Wayan, terima kasih ya telah turut ya support di acara ini. Juga ya moderator kita Pak Lukman Wijaya Barata Esos MA, terima kasih telah mensupport acara ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan dan selalu on time ya, luar biasa ini. Webinar, diskusi, ngopi yang biasanya kalau ngopi itu tidak bisa on time ya. Kalau ngopi undangannya jam 21, biasanya jam 12 baru ngumpul ya, jam 12 tengah malam. Tapi ini luar biasa acara ngopi Selasa ya, yang on time dan berakhirnya juga on time, sehingga Bapak Ibu semua peserta yang hadir di sini ya, insya Allah tidak perlu khawatir kalau punya agenda lain, dipastikan jam 12 sudah selesai ya, dan jam 10 pasti dimulai ya. Ini yang luar biasa, saya harus angkat topi ya dengan dalam penyelenggaraan acara ini ya. Dan juga tentu kami menyapa seluruh Bapak Ibu, para audien, para peserta yang hadir baik secara rutin ya, istiqomah di acara Ngopi Selasa ini yang sudah ke-29 maupun mungkin yang baru join ya. Tentu kehadiran Bapak Ibu semua akan memberikan energi bagi kita semua ya, khususnya tema yang hari ini selalu ya berbicara masalah desa tidak pernah habis ya. Kini kapan itu sudah berbicara tentang wisata desa ya, berbicara pasar desa, kini temanya adalah tentang strategi kelola dan pasarkan destinasi wisata desa. Ini juga tentu sangat menarik ya. Di sini hadir para best practitioner ya, dari tentu baik yang akan sharing materi pada pagi hari ini maupun juga yang hadir sebagai peserta. Nah, di sini ada satu kesetaraan ya di dalam berdiskusi ini sepertinya. Sepertinya tidak ada jarak antara pemateri dengan peserta. Ini yang saya temukan baru di Ngopi Selasa. Kalau di tempat lain, di webinar lain ini sepertinya ada gap ya antara peserta antara pemateri dengan peserta. Ini yang luar biasa juga. Judulnya memang sangat humble ya, Ngopi Selasa, walaupun ternyata kepanjangan atau maknanya ini sangat dalam ya. Nah, terkait dengan diskusi hari ini Bapak Ibu ya, tentu kita menyadari bersama ya, memang hampir seluruh warga bangsa di Indonesia pada saat-saat ini ya, apalagi di masa pandemi ini, tidak terkurung ya pikirannya ya oleh pandemi, tapi justru banyak wilayah, desa, daerah yang berbenah ya. Berbenah untuk apa? Tentu juga ini adalah sebuah momen untuk kontemplasi, momen untuk merenung, momen untuk mengevaluasi seluruh potensi yang ada di daerah masing-masing. Ya, apalagi mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan ini menghadapi era new normal ya, yang diharapkan bisa ada banyak uniqueness ya, atau distinctive potensial ya yang ada di wilayah sekitar kita. Nah, gerakan wisata desa ya ini juga sangat masif. Nah, memang kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, di desa ini sebenarnya apa yang ya,
uniqueness ini banyak dilahirkan dari desa, ya. Potensi-potensi distinktif yang tidak tidak sama dengan tempat-tempat lain itu ada di desa. Namun kita memang menyadari banyak kekurangan atau handicap, ya, atau constraint yang memang ini sering menghambat pembangunan wisata di desa. Di antaranya adalah terkait mindset SDM. Sering secara fisik, ya, objek-objek wisata sangat bagus, namun keramataman sosial, ya, keramataman sebagai tuan rumah, ya, itu mungkin masih perlu ditingkatkan. Termasuk juga bagaimana sebenarnya mendesain jalur sutra, ya, antar desa, ya, yang itu akan bisa menjadi sebuah tujuan-tujuan wisata yang tidak hanya ego sektoral di desa. Antar desa bisa bekerja sama, ya. Antar desa dengan wilayah bisa bekerja sama, antar wilayah bisa bekerja sama. Yang itu akan melahirkan destinasi-destinasi yang mungkin lebih kuat dan lebih berenergi. Nah, sehingga yang kita harapkan juga bagaimana, ya, kolaborasi juga antar pemangku kepentingan itu akan menjadi sangat kuat, Bapak Ibu sekalian. Apa artinya kalau hanya satu desa kita mungkin membangun sebuah peradaban, selain ada kolaborasi, sinergitas di antara para pemangku kepentingan, ya, sinergitas antar desa, dan lebih-lebih adalah bagaimana kita membangun mindset kita, ya, warga masyarakat ini mari kita ajak bersama-sama, ya, bersama-sama memiliki, ya, tidak hanya memiliki desanya tapi juga memiliki tamu yang akan datang. Bagaimana tamu yang akan datang, yang datang ke tempat kita ini adalah bukan sekedar dia datang kemudian tidak kembali, tapi datang kemudian kembali membawa dan mengajak kawan-kawannya. Itu tentu yang kita harapkan. Nah, tentu kita berharap juga dari hasil diskusi ini bisa ada implementasi ke depan, ya, dalam pola-pola konsorsium antar desa misalnya, ya, dalam satu rumpun destinasi yang itu diharapkan juga akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Selamat, ya, berdiskusi Ngopi Selasa yang ke-29, ya. Satu lagi 30 sudah Mbak Uli, ya, dan Pak Ali, ya. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya pada pagi hari ini, manfaat untuk kita semua. Salam dari pimpinan Universitas Jember, ya, dari Pak Rektor yang sekarang masih di Jerman dengan Pak Warik 1, ya. Mudah-mudahan kita selalu di dalam kesehatan dan terjaga selalu spirit kita untuk tetap sehat, ya, sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuli. Wah, ini sebetulnya kalau Pak Rektor sampai di Jerman harusnya kita colek-colek ya Pak, biar live dari Jerman ikut Ngopi Selasa nih Prof. Yuli nih. Baik Bapak Ibu, ini saya juga menyapa yang sudah hadir di Zoom hari ini. Rupanya Ngopi Selasa sudah sampai di Australia, beli Wayan, ya. Ada Ibu Liz Formby ini, mudah-mudahan saya bacanya betul. Beliau mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan Ngopi Selasanya makin viral buat membawa desa-desa saling berbagi inspirasi gitu ya. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke ini, betul-betul mudah-mudahan nanti di akhir sambil berjalan kita lebih banyak kedatangan teman-teman yang bergabung ya Mas Lukman, ya, begitu. Terima kasih banyak Prof. Yuli, seperti biasa saya sangat menikmati pengantarnya, selalu ada yang baru kalau Prof. Yuli itu bercerita atau mengantarkan gitu ya. Jadi ini memberikan ide baru, oh ya nanti nextnya harus bikin topiknya yang lain ini, karena kalau bikinnya sama nanti saya malu aja sama Prof. Yuli kan, jadi harus kreatif ya Prof ya, buat cari topik-topik yang baru gitu. Baik, Bapak Ibu, saya hantarkan sedikit, ini ada platform Inspirasi UMD gitu ya. Platform ini sebetulnya sudah lama kita kompak kembangkan bersama Kementerian Desa di 2018. Harapannya ini digunakan secara optimal oleh teman-teman di desa, perguruan tinggi maupun private sektor. Ini cara kita buat berjejaring sebetulnya. Jadi saya akan share juga linknya, nanti Bapak Ibu yang belum bergabung silakan bergabung. Harapannya ini bisa dipakai dan memberikan manfaat untuk mempercepat pembangunan desa gitu. Kemudian kita akan mulai saat lagi diskusi
Dan ngopi Selasanya, ngobrol paginya segera akan kita mulai. Saya akan hantarkan kegiatan ini kepada moderator andal kita pagi ini, Mas Lukman Wijaya Barata. Semoga kita bisa tepat waktu hingga nanti pukul 11.50 atau maksimal pukul 12 ya, Mas Lukman ya. Baik, silakan Mas Lukman. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kita masuk ke Ngopi Selasa yang ke-29 dengan topik strategi, kelola, dan pemasaran destinasi wisata, pasarkan destinasi wisata. Untuk yang pertama, kita ada pemateri dari UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Yang pertama adalah Bu Eni Sri Rahayu. Beliau dari Puslit Pariwisata, gitu ya. Sekaligus juga di Halal Center ini kalau dilihat dari mungkin bisa bercerita highlight yang konsep yang dibangun melalui pengalaman di UTM. Saya berikan kepada Bu Eni Sri Rahayu. Highlightnya saja Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Tadi filenya sudah saya kasih ke admin ya Pak ya. Mohon untuk ditayangkan. Oh. Iya. Sebentar ya, saya bantu tayangkan. Saya ini bingung ini Bu. Saya maunya cerita itu berjam-jam Bu. Ini dikasih waktu cuma 10 menit nih gimana nih saya? Highlightnya saja Bu. Sambil ngopi-ngopi. Yang mau saya sampaikan sebenarnya. Oke, coba aja. Kalau ada yang nanya, nanti kalau ada yang nanya lebih. Sudah terlihat Mas Lukman PPT-nya Ibu? Baik ya. Memang ini yang paling menantang adalah ini Bu Eni, hanya maksimal 10 menit saja gitu ya. Ini tantangan Ngopi Selasa itu demikian. Silakan Bu. Oke, baik. Ini judul saya ini adalah strategi pengembangan wisata halal Madura dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri halal Madura. Jadi ini konsep besarnya di sini. Next. Oke. Ini adalah roadmap-nya LPPM Universitas Trunojoyo Madura. Jadi apa namanya? Karena bidang ilmu itu sangat banyak, potensi di Madura itu sangat banyak, maka kita komitmen pada 6 sektor utama di Madura. Jadi ada pariwisata, garam, jagung, energi, kemudian ada rempah. Ini ada 6 sektor yang dikembangkan di apa namanya LPPM Universitas Trunojoyo Madura. Ini sesuai dengan komitmen rektor bahwa 6 sektor ini yang diharapkan nanti akan berkembang sampai mengantarkan Universitas Trunojoyo menjadi BLU. Karena saat ini kami statusnya masih Satker Bapak Ibu, sehingga 6 sektor ini akan kami kembangkan untuk mengantarkan kita sampai betul-betul menjadi perguruan tinggi yang mandiri secara ini apa namanya secara ekonomi. Next. Mohon maaf saya menyampaikannya cepat-cepat. Ya ini 6 sektor. Jadi 6 sektor. Oke. 6 sektor ini yang semua jadi mulai apa namanya Tridharma perguruan tinggi itu semuanya kami masukkan 6 sektor ini. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian 6 sektor ini kami fokuskan ke sana. Next. Next. Next itunya slide-nya. Ibu, ini belum bergerak. Oke, jadi kami intinya oleh Pak Rektor diinstruksikan untuk bekerja fokus. Kita fokus. Kebetulan saya adalah orang yang ditugaskan untuk sektor pariwisata selaku Kapuslit Pariwisata. Sehingga ini saya membuat roadmap pengembangan pariwisata khususnya di Madura. Jadi roadmap ini saya susun berdasarkan Riparnas, Riparprov Jawa Timur, kemudian Riparkap 4 kabupaten di Madura. Sehingga tidak hanya dari saya sendiri, tetapi berdasarkan, kan kalau pariwisata itu kan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota harus sinergi. Sehingga di sini ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah pembangunan destinasi, yang kedua adalah industri, yang ketiga adalah pemasaran, yang keempat adalah kelembagaan. Jadi untuk membangun kepariwisataan itu ada 4 pilar ini. Destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Jadi saya fokus pada 4 pilar ini. Next. Oke.
di sini strategi yang apa namanya yang saya lakukan selaku Kapuslit. Jadi untuk pengembangan pariwisata Madura itu seperti ini Pak, seperti benang kusut Pak. Ada ego sektoral, ada ego wilayah, ada macam-macam permasalahan di Madura. Terkait dengan ego wilayah itu selama ini ada semacam persaingan yang kurang baik, ada hubungan yang kurang baik antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Ini Beliwayan ini kasusnya kayak kalau di Bali itu kan ada 5 kabupaten ya. Jadi 5 kabupaten ini sendiri-sendiri mengembangkan apa namanya wilayahnya masing-masing. Lah mereka tidak mau bekerja sama dengan wilayah yang lainnya. Kalau di Madura kan ada 4 kabupaten. Nah, saya sering datang ke Bali, makanya saya mengadopsi yang ada di Bali. Makanya di Madura ini konsep yang saya bangun adalah visit Madura. Bukan lagi bicara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Seperti di Bali itu kan tidak ada orang ditanya mau kemana, ke Denpasar, kemana, mau ke Badung, nggak ada. Adanya kan kemana, ke Bali. Nah, kan gitu. Nah, makanya di Madura ini konsep yang saya bangun adalah visit Madura. Sehingga nanti para wisatawan itu kalau datang nggak ke Bangkalan atau kemana lagi, tapi ke Madura. Karena paket-paket wisata yang kita bangun adalah paket Madura yang meliputi 4 kabupaten tadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua LPPM UNED tadi, bahwa apa namanya ego wilayah itu luar biasa. Dan ini yang menghambat pariwisata. Karena wisatawan itu tidak peduli ini ada di kabupaten mana, dia hanya peduli saya menuju ke sana. Dan paket-paket wisata ini kan juga melibatkan banyak wilayah. Nah, ini visi ini yang saya tetapkan untuk pengembangan pariwisata Madura. Saya mengadopsinya dari Bali ini, visit Madura. Karena mayoritas penduduk Madura itu adalah Muslim, maka adalah visit wisata halal Madura. Halal ini kami sematkan, kenapa? Karena selama ini pembangunan pariwisata di Madura itu ada dilema antara di satu sisi kita sadar bahwa pariwisata sangat penting bagi perekonomian. Tetapi di satu sisi ada kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran tokoh agama, tokoh masyarakat, khawatirnya perkembangan pariwisata ini akan merusak moral, akan merusak budaya lokal yang ada. Ini kekhawatiran. Jadi ada si malakama. Maunya pariwisata berkembang, di satu sisi takut terkait dengan moral, terkait dengan budaya. Nah, untuk menjembatani ini, maka konsep wisata yang kami usung adalah wisata halal Madura. Ini untuk meyakinkan kepada masyarakat Madura bahwa wisata yang akan berkembang di Madura itu akan sesuai dengan harapan mereka, yang tidak akan merusak moral dan tidak akan merusak budaya lokal Madura. Nah, konsep ini yang diterima di Madura. Tanpa ini, tokoh-tokoh itu akan menolak. Oke, kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan adalah menyusun roadmap. Agar program kita itu fokus, maka saya susun roadmap dari tahun ke tahun sehingga nanti finishnya akan tercapai visit Madura itu tadi. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah mengidentifikasi potensi desa wisata di Madura. Jadi di Madura ini ada 4 kabupaten, ada ribuan desa. Nah, dari hasil identifikasi kami dari survei lapangan ada 150 desa di Madura yang punya potensi wisata. Jadi ada 150 desa saat ini. Nah, dari data itulah yang kemudian saya sampaikan kepada Pak Tatak selaku Ketua Pengabdian Masyarakat di LPPM UTM. Data desa ini saya sampaikan kepada Pak Tatak sebagai dasar untuk menentukan lokasi KKN. Sehingga nanti lokasi KKN itu biar fokus juga Bu, biar biar nggak 2 kali kerja. Ya, ini nanti Pak Tatak akan cerita bagaimana KKN tematiknya, karena berdasarkan ini KKN yang ada di UTM itu ada tematik, salah satunya adalah tentang pariwisata. Dan lokasinya pun itu berdasarkan data yang saya susun ini saya berikan kepada Pak Tatak. Jadi nyambung. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun model. Bagaimana menyusun model pengembangan pariwisata di Madura yang sesuai dengan kearifan lokal, yang sesuai dengan potensi lokal. Jadi saya sudah menyusun model itu saya bukukan dan itu juga sudah saya semacam patenkan lah, ibaratnya seperti itu. Jadi model ini yang nanti rencananya akan kami implementasikan di desa wisata. Kemudian berikutnya adalah agar yang dilakukan oleh Pak Puslit Pariwisata ini nyambung dengan pengabdian masyarakat, makanya itu tadi ada penelitian mandiri
semua kegiatan penelitian yang ada di LPPM UTM itu juga sudah ada temanya. Dan untuk tema pariwisata tahun 2021 itu ada 89 judul. Jadi ada 89 judul penelitian mandiri dosen di UTM itu temanya pariwisata. Kemudian KKN juga mengusung tema pariwisata, MBKM salah satunya juga mengusung tema pariwisata, skripsi mahasiswa juga mengusung tema pariwisata. Sehingga semua aspek itu mendukung ke sana, mendukung pengembangan pariwisata ini. Nah, pada penelitian mandiri ini, tadi kan saya sampaikan ada 89 judul. Salah satu penelitiannya adalah penelitian penugasan. Penugasan itu tidak dikompetisikan, tapi itu atas instruksi rektor. Jadi khusus untuk penelitian penugasan, itu dananya khusus, dan itu ditunjuk oleh rektor, tidak melalui kompetisi. Kebetulan saya mendapatkan penelitian penugasan tentang pengembangan pariwisata halal Madura. Nah, melalui penelitian penugasan ini, maka di situ saya mendirikan Halal Center, saya mendirikan LPH Halal, dalam rangka apa? Dalam rangka menunjang pariwisata halal. Karena bagaimana mungkin saya mengembangkan pariwisata halal kalau penunjangnya tidak ada? Karena produk-produk UMKM, jasa pelayanan, semua yang ada di pariwisata halal itu harus didukung oleh perannya Halal Center karena harus ada sertifikasi halal produk-produk yang ada di sana. Jadi itulah ceritanya. Sekarang di UTM sudah berdiri Halal Center, kemudian berdiri Lembaga Pemeriksa Halal yang kemarin diresmikan oleh Pak Wapres. Itu sebenarnya dalam rangka menunjang kawasan industri halal yang kami canangkan. Jadi itu adalah bagian dari pengembangan pariwisata halal Madura. Oke, berikutnya yang saya lakukan adalah membuat pilot yang tadi Pak, pilot project desa wisata. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 150 desa yang punya potensi. Di Madura tadi Pak Ketua LPPM menyampaikan ya, kita sepupuan ya Pak ya, Madura ya. Bapak sangat tahu sifatnya orang Madura seperti apa. Orang Madura itu tidak bisa diberitahu, bisanya diberi contoh. Itu orang Madura itu maunya diberi contoh. Nah, selama ini pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata itu mengalami hambatan. Kenapa? Karena Dinas Pariwisata itu sendirian. Dia seakan-akan berjuang sendirian. Dengan segala keterbatasannya, maka Dinas Pariwisata tidak mampu mengembangkan semua potensi wisata yang ada di Madura. Kan mestinya pariwisata itu tidak hanya urusannya Dinas Pariwisata, tapi semua dinas lain yang terkait itu harus keroyokan. Harus keroyokan. Dinas Pariwisata tidak bisa sendiri. Kasus di Banyuwangi, itu kan pengembangan pariwisata di Banyuwangi itu leadernya adalah Dinas Pariwisata, semua dinas mendukung. Barangkali Bali juga demikian ya, Beliwayan ya. Leadernya memang Dinas Pariwisata, tetapi semua dinas yang lain itu akan mendukung. Nah, di Madura juga demikian, selama ini kasusnya adalah ego sektoral, ego wilayah. Jadi secara sektoral itu dinas-dinas itu jalan sendiri-sendiri, secara wilayah juga jalan sendiri-sendiri. Akhirnya kita mengembangkan bagaimana caranya, kayak tadi visit Madura untuk mengatasi ego wilayah, kemudian untuk mengatasi ego sektoral kami kembangkan konsep desa wisata. Kenapa desa wisata? Agar nanti setiap desa yang punya potensi wisata itu menjadi tuan rumah untuk desanya sendiri. Sementara dinas-dinas itu sifatnya memfasilitasi. Pemerintah desa kan punya banyak sumber dana, salah satunya adalah dana desa. Sehingga ketika dia punya potensi wisata, dana desa bisa dialokasikan untuk pengembangan wisata di desanya. Nah, dengan demikian 150 desa ini diharapkan akan berkembang serentak karena dinas pariwisata dan dinas-dinas lain sifatnya hanya memfasilitasi, tidak sebagai pelaku utama. Nah, dari 150 desa ini, Ibu Eni. Saya potong dulu. Ini diskusinya akan sangat menarik nanti kalau nanti sesi terakhir melibatkan dengan kepala desa yang dijadikan tempat untuk kolaborasi dengan program dari LP2M UTM. Kita tunda dulu Bu Eni. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar di sesi terakhir. Kita bisa lanjutkan ke Pak Tatak dulu kan Bu Eni ya. Tidak apa-apa ya. Kita potong dulu. Bu Eni nanti bisa berdiskusi panjang lebar. Kita lanjutkan dengan. Saya 1 menit aja Pak untuk lanjut sampai akhir slide. Oke. Slide-nya saja Bu. Slide-nya saja. Tadi Pak sebelumnya slide sebelumnya. Slide sebelumnya Pak. Ini kemudian berikutnya. Nah,
Ini tadi roadmap-nya. Next. Next. Next, Pak. Next. Next, Pak. Nah, ini apa namanya? Data-data terkait dengan desa wisata. Ini model yang saya bangun. Kemudian next. Next. Ini adalah buku yang saya tulis sebelumnya, Pak, sebelumnya ini adalah buku yang saya tulis terkait pariwisata Madura. Ini adalah model tadi yang sudah saya ke Haki. Next. Nah, ini adalah tadi desa percontohan punyanya Pak Makul itu sudah menjadi desa terbaik nomor 6 di Jawa Timur. Ini desa wisata Go Digital. Ini kerjasama kita dengan Kedai Reka, dengan Telkom. Next. Nah, ini adalah paket wisata yang kami susun untuk Madura. Jadi tidak lagi Bangkalan, tapi 4 kabupaten di Madura sudah ada dalam paket wisata ini. Next. Next. Nah, ini adalah kalender event Madura sebelumnya, Pak, sebelumnya. Nah, ini adalah kalender event Madura Raya. Jadi sekarang mulai Januari sampai Desember 4 kabupaten membuat kalender event, kemudian dibuat satu paket. Nah, ini yang akan menyatukan ego wilayah tadi, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat baik. Sekarang 4 kabupaten ini sudah bersama-sama berjuang dalam Madura Raya. Kalau ada event-event atas nama Madura Raya, tidak lagi atas nama kabupatennya masing-masing. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Mohon maaf kejar-kejaran ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke bingkai yang lebih spesifik, yaitu bagaimana seluruh program yang tadi disampaikan oleh Bu Eni ke dalam bentuk KKN tematik. Ini pematerinya dari Pak Tatak, Kepala Pengabdian, Pusat Pengabdian LP2M UTM. Pak Tatak? Oh, benar, Pak Lukman. Saya persilakan Pak Tatak. Silakan disampaikan headline-nya saja, nanti biar detailnya bisa kita diskusikan di sesi terakhir. Monggo, saya persilakan. Saya bisa minta tolong share screen. Oh, share screen. Bentar ya. Pak Tatak ini KKN tematik ini di berapa desa, Pak? 4 desa ya, Pak ya? Sambil kita menunggu 4 desa ya. Ini mohon maaf. Desain yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni dan implementasinya dalam bentuk KKN tematik dan kolaborasinya dengan desa. Saya persilakan Pak Tatak, ini sudah tampil ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan kebijakan pengabdian masyarakat atau pengabdian kuliah kerja nyata tematik di LPPM Universitas Trunojoyo Madura. Jadi, Bapak Ibu, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi, UTM memiliki kebijakan 6 sektor yang ini masuk dalam klaster Madura. Jadi UTM memang fokus pada klaster Madura. Ya, dan ini dirangkum, diformulasikan dalam bentuk 6 sektor yang meliputi garam dan tembakau, itu sektor pertama. Kemudian sektor kedua adalah pangan, meliputi jagung, singkong, tebu, sapi, dan hasil laut. Kemudian yang ketiga adalah sektor energi, kemudian yang keempat adalah sektor pendidikan, kemudian yang kelima adalah sektor tenaga sosial, tenaga kerja, dan wanita. Kemudian yang sektor keenam adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, saya akan menyoroti nanti terkait khusus pada sektor pariwisata, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi. Jadi, UTM itu mengintegrasikan kebijakan Tridharma untuk bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Integrasi ini dimulai dari
hibah penelitian Bapak Ibu. Jadi dari hibah penelitian ini kemudian akan menghasilkan, pertama adalah materi ajar atau pendidikan atau pengajaran, terus kemudian yang kedua itu adalah pengabdian kepada masyarakat, yang salah satunya adalah KKN. Praktik dari integrasi ini kemudian bahwa hibah penelitian ini akan menyertakan mahasiswa untuk tiap kelompok penelitian. Kemudian output-nya atau luarannya akan berkontribusi pada bidang pendidikan. Kemudian yang berikutnya, bahwa hasil penelitian ini nanti akan diikuti oleh program pengabdian masyarakat. Di LPPM UTM perlu kami beritahukan bahwa pengabdian masyarakat, kemudian KKN dan KKNT itu dijadikan satu di bawah pusat pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian dari integrasi ini yang perlu dicermati adalah bahwa itu ya garam seperti yang disampaikan Ibu itu sudah menghasilkan produk garam, terus kemudian yang jagung itu perkembangan terakhir adalah varietas jagung madu 3, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan energi, itu energi terbarukan, terutama untuk di pulau-pulau Madura. Beritahukan bahwa Madura memiliki 127 pulau, hanya satu pulau yang tidak berada di Kabupaten Sumeneb. Satu pulau di Kabupaten Sampang, yaitu Pulau Mandangin atau sering disebut sebagai Pulau Kambing. Yang 126 pulau itu ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, hasil penelitian ini nanti akan diikuti oleh pengabdian masyarakat, KKN tematik atau KKN, mahasiswa di kepulauan-kepulauan tersebut. Bukan hanya pada bidang energi, tapi juga pada 6 sektor yang lain. Salah satunya adalah pariwisata. Bila Bapak Ibu pergi ke Pantai 9 di Gili Genting, Kabupaten Sumeneb misalnya, yang berangkatnya dari Pelabuhan Saronggi, atau Bapak Ibu misalnya berkunjung ke Pulau Giliang misalnya, itu salah satu jejak, salah satu kiprah, salah satu kontribusi dari program pengabdian masyarakat atau KKN tematik LPPM UTM. Terus kemudian skema penelitian ada 6 ini Bapak Ibu, fokus risetnya 6 sektor, kemudian jumlah peneliti, output, dan target range-nya pada tahun 2022, langsung saja di paling bawah itu, 3 bawah, itu indikatornya adalah jumlah luaran Abdimas dengan rekognisi internasional, kemudian jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan masyarakat, salah satunya adalah desa wisata dengan konsep halal, seperti yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, kemudian jumlah pengabdian kepada masyarakat berkonten Madura. Sekali lagi, bahwa UTM fokusnya adalah pada 6 sektor, pada klaster Madura, pada konten Madura. Kalau toh misalnya mahasiswa mengerjakan KKN tematik terkait dengan pengembangan sapi misalnya, itu adalah sapi Madura Bapak Ibu. Kalau tebu itu juga tebu di Madura. Kemudian apalagi jagung Madura. Dalam seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita sudah mengembangkan pada varietas Madura 3. Kemudian juga terakhir pariwisata yang akan menjadi menjadi fokus saya adalah pariwisata Madura. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, bahwa kita berharap, UTM berharap bahwa pariwisata itu akan menggerakkan Bapak Ibu, akan menggerakkan bidang yang lain. Pariwisata akan memberikan kontribusi. Menurut best practice kami itu adalah menjadi pengungkit yang akan menggerakkan seluruh sektor-sektor di sekitarnya, seperti yang ada di sini. Dan ternyata memang terbukti bahwa pariwisata membangun industri-industri sekitarnya, membangun usaha-usaha di sekitarnya. Salah satunya adalah industri kreatif, kemudian
UMKM, kemudian batik, kemudian transportasi, kemudian fasilitas, dan seterusnya. Seperti itu arah kebijakan LBPM UTM terkait dengan 6 sektor dan khususnya pada bidang pariwisata. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lukman. Matur nuwun Pak Tatak. Selanjutnya ini dari Bapak Martuli, apakah sudah join? Ini adalah salah satu desa tempat UTM berkolaborasi mengembangkan destinasi wisata. Pak Martuli, apakah sudah join? Bapak Martuli? Selamat pagi Bapak Martuli. Sudah ada. Halo. Bapak Martuli. Ya. Oke, Bapak sudah join? Oke, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Iya. Silakan Bapak. Ini mungkin Bapak bisa bercerita ini tentang bagaimana kolaborasi dengan Universitas Trunojoyo Madura berkaitan dengan strategi kelola destinasi wisata di desa Bira Tengah, enggak Pak ya? Kabupaten Ya, Sampang, Tengah. Madura. Iya. Monggo saya persilakan Bapak Martuli. Ya. Halo. Halo ya, saya persilakan Bapak. Ada suara terang. Sudah jelas sekali Bapak Martuli. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih atas undangannya dari Ibu Eni dari Universitas Trunojoyo dan juga dari Universitas Jember. Kita sebagai pelopor utama wisata Lon Malang, Pak. Kita ada semacam kerjasama. Saya juga selalu Lon Malang, bagaimana Lon Malang kita selalu diperhatikan oleh Universitas Trunojoyo. Kebetulan saya pertama kenal beliau Ibu Eni sangat perhatian kepada Pantai Lon Malang. Saya juga berterima kasih bagaimana Lon Malang kita ada kerjasama tentang berkaitan penelitian bagi mahasiswa atau yang bagi anak-anak KKN yang ada di Universitas Trunojoyo. Selalu juga saya berkomunikasi bagaimana Pantai Lon Malang ini kita kekurangan termasuk kekurangan yang ada di wisata. Saya selalu mohon untuk petunjuk atau saran-saran dari termasuk dari Ibu Eni yang selalu memperhatikan keadaan Lon Malang. Ya. Terus ada juga ya Lon Malang bagian wisata yang selalu diperhatikan termasuk di pemerintah daerah, Pak, ya. Selalu untuk mensupport bagaimana Lon Malang bisa berkembang maju sesuai dengan harapan masyarakat termasuk kami sebagai kepala desa. Itu yang harapan saya selalu, yang diinginkan saya, bagaimana Desa Bira Tengah dipacu oleh Pantai Lon Malang itu termasuk rentetan termasuk bisa membawa perkembangan desa melalui wisata Lon Malang, Pak, itu, Pak. Ya, cuma kebetulan kemarin juga saya selalu memberitahu termasuk semua dosen yang ada di Trunojoyo selalu kerjasama di bidang hukum juga, Pak, termasuk dari
bidang hukum, terus dari dosen keislaman juga, semua dosen-dosen yang ada di Trunojoyo selalu kita bersama-sama untuk membangun bagaimana Lon Malang itu kita harus berkembang, harus dipantau dengan perkembangan bagaimana, itu yang selalu diperhatikan oleh ibu-ibu yang ada di Trunojoyo. Bapak Martuli, ini kalau Ya. saya boleh tanya sedikit ini, Ya. dampak yang paling terasa saat KKN dan setelah Ya. KKN ini apa Pak? Yang buat Desa Biratengah ini? Maksud gimana Pak? Dampak yang terasa dari hasil kolaborasi dengan Universitas Trunojoyo ini Ya. apa Pak? Yang sangat berarti buat pengembangan destinasi wisata di Saya kira Desa gini Pak, Biratengah. bagi saya dampak positif ya, bagi saya dampak positif sangat banyaklah dampaknya, banyak. Saya juga sekali lagi ini ada beliau ada di depan ini, Bu Eni. Saya juga terima kasih. Beliaunya ini kan selalu mendorong bagaimana Lon Malang kebersihan itu selalu yang diinginkan ke saya atau yang ditekankan ke saya. Juga setelah saya disampaikan, beliaunya sampaikan ke saya juga sampaikan balik kepada pengelola, termasuk yang di dalam, termasuk orang-orang yang punya usaha itu Pak. Cuma saya alhamdulillah dampak positifnya sudah besar Pak, artinya banyak manfaatnya. Sudah Pak ya, banyak perubahannya lah Pak, dampak positifnya termasuk yang ada dari adanya KKN yang dari Trunojoyo Pak. Ini apa Pak? Pantai Pak ya? Pengunjungnya pantai, jadi banyak, ya, strategi pantai. pemasarannya atau gimana Pak? Ya gini Pak, ya sebetulnya ini awal Pak ya, ini sejarah Ya. awal ya. Ini sejarah awal Lon Malang ini. Ya, enggak apa-apa dari awal ya, saya akan ceritakan, enggak apa-apa. Ya, saya percaya dipersingkat tapi ditampilkan. Ya, dari awal gini, saya ini apa singkat ya, awal sejarahnya. Ya. Saya jadi kepala desa, lantik 4 bulan, kita garap. Bagaimana kita Desa Biratengah harus ada wisata. Saya turun ke masyarakat, termasuk pemuda, kita ikut. Ayo kita bangun Lon Malang wisata. Saya ngajak masyarakat, termasuk tokoh pemuda. Ayo kita punya wisata. Harus tanam cemara. Ya kita alhamdulillah cemara sudah agak sudah mulai bertumbuh atau berkembang. Kemudian setelah itu kita jaga bersama-sama oleh masyarakat, termasuk masyarakat muda. Ayo siapapun orang masuk, kita jangan boleh diambil atau dipungut untuk karcis. Silakan itu promosikan kepada masyarakat, atau siapapun masuk tidak boleh, silakan. Jangan tidak boleh mengambil pungutan ataupun alasannya itu harus kita gratiskan ke masyarakat. Termasuk saya ngundang juga ibu-ibu, termasuk ya TK siapa, silakan kita welcome ke Lon Malang, kita bebas, tidak ada bayar. Itu strategi saya Pak. Pertama, kita langsung berkembangnya karena ada semacam kerjasama, termasuk ibu-ibu TK Pak. Selain itu Pak, mungkin tantangannya dalam membangun destinasi wisata di Biratengah ini, mungkin Pak Martuli. Pertama gini Pak, saya waktu ya diadili suatu tantangan karena waktu itu kan banyak disodutkan saya, termasuk media, termasuk saya dihakimi di masjid saya sama kiai-kiai. Dihakimi, terus saya tetap bertahan karena tujuan saya bukan untuk kepentingan pribadi saya. Saya tujuannya sudah jelas sampaikan kepada kiai, kepada MUI juga, termasuk saya diserang bertubi-tubi Pak. Tapi tidak apa-apa, kita bertahan. Banyak masyarakat mengundang 2 kali, takut saya nggak hadir Pak. Tapi tidak apa-apa, kita hadir. Ya, kita harus tidak boleh ada wisata di Lon Malang, artinya di Biratengah. Karena ini tujuannya untuk maksiat. Saya jawab Pak, saya itu orang Islam. Saya untuk mengembangkan wisata atau untuk mengadakan wisata di desa saya selaku kepala desa, ini saya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kata saya. Ini yang pertama, terutama ini menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang nganggur atau pemuda-pemuda yang nganggur, yang nggak punya usaha, yang termasuk yang pulang-pulang di Malang, kita kerja di Lon Malang. Kita tetap
saya tetap bertahan, itu saya tantangan, saya tetap ditutupi masuk ke koran Pak, disudutkan, tidak apa-apa saya tetap bertahan. Yang penting Lon Malang kita berdiri, kita serangan apapun saya tetap kita dijaga atau tidak akan saya tanggapi. Yang penting Lon Malang kita tetap jalan gitu. Masyarakat termasuk pendukung-pendukung jangan saya juga diimbau jangan ditanggapi, jangan sampai ada hal-hal yang berbau emosi termasuk tengkar, saya dilarang Pak, tidak boleh. Saya pun sendiri jangan melibatkan masyarakat atau tokoh saya sendiri, tidak apa-apa, kita hadapi gitu. Tapi alhamdulillah Pak, dengan adanya saya sudah dijelaskan kepada Kiai sampai ini, alhamdulillah ada Kiai paham, ada Kiai juga mungkin karena kecewa, ya tidak apa-apa, kita tetap saya silaturahim tetap Pak, saya akan pendekatan juga saya. Walaupun saya dicaci maki tidak masalah ya. Yang penting saya tujuannya sudah jelas demi masyarakat, bagaimana Lon Malang kita harus berkembang ke depannya gitu saya. Menarik ini Pak Martuli. Ya. Tapi ini nanti bisa dijelaskan lebih detail, nanti bisa dibikin perbandingan mungkin dengan beberapa wilayah lain nanti. Iya. Setelah sesi selanjutnya ini Pak Martuli, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang ada di dalam Zoom ini nanti saya harap dijawab juga, karena tantangannya mungkin akan berbeda ya tiap daerah. Ya. Ya. Di Desa Biratengah ini sangat menarik, ini juga konsep halal nanti bisa dijelaskan nanti ini harusnya nanti. Oke, Pak Martuli, untuk presentasinya kita sudah terlebih dahulu, nanti bisa dilanjut melalui sesi diskusi nih Pak Martuli ya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Martuli. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu Mbak Maida yang melakukan riset tentang pantai ya, pantai di Desa Biratengah juga. Apakah sudah join Mbak Maida? Sudah. Maida Fari Ade Rosalina. Oke, silakan. Highlight-nya ini gimana? Apa yang menarik? Mungkin juga bisa melengkapi tantangan sekaligus apa ya dampak yang mau diharapkan nantinya. Saya persilakan Mbak Maida. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin minta tolong untuk share screen. Ya, silakan. Mohon dibantu Pak. Oh, Bu Oli. Sebentar ya, Oh, iya. sedang dibuka sebentar. Ini harus repot ini Bu Oli ini. Nggak apa-apa, aman Pak. Sambil ngopi-ngopi, kalau ada ngopi di depannya. Ya, cuma kurang pisang goreng aja ini, tenan Pak. Saya. Oke, silakan Mbak Maida. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Fari Ade Rosalina, saya mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengembangan pariwisata Pantai Lon Malang di Kabupaten Sampang. Sejarah Lon Malang sendiri, nama Lon Malang sendiri berasal dari kata lon yang berarti dari kata solon, yang artinya saluran irigasi. Sedangkan Malang sendiri berarti tidak lurus. Di pantai tersebut dulunya ditemukan banyak sekali saluran irigasi yang tidak beraturan atau tidak lurus. Masyarakat sekitar kemudian menamakannya Solon Malang yang disingkat kembali menjadi Lon Malang. Oke, monggo Mas Tommy sudah dengar Mas. Baik Bu, next-nya Bu. Perkembangan objek wisata Pantai Lon Malang sendiri, sebelum menjadi sebuah destinasi wisata, Pantai Lon Malang merupakan sebuah tempat yang kumuh yang dijadikan sebagai penambangan pasir ilegal oleh oknum yang menjabat sebelumnya. Selain itu, kondisi pantai juga sangat sepi dan penuh dengan semak belukar yang cukup tinggi. Sejak tahun 2016, objek wisata ini diawali dengan pengelolaan secara sederhana dengan tenaga kerja yang sukarela. Pembangunan wisatanya diawali dengan pembersihan pada area sepanjang lokasi pantai dan pemerataan timbunan pasir. Selain itu, pengelola yang terdiri dari masyarakat sekitar bersama dengan kepala desa melakukan aksi penanaman 100 pohon cemara berjenis cemara udang. Kemudian, dilakukan perawatan secara berkelanjutan pada lokasi pantai. Pada pertengahan tahun 2017, wisata ini mulai dikenalkan kepada masyarakat
dan dibuka sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Sampang. Next-nya, Bu. Berikut adalah gambaran objek wisata Pantelon Malang setelah menjadi sebuah destinasi wisata. Bisa dilanjut, Bu. Adapun unsur-unsur daya tarik objek wisata. Dalam pengembangan objek wisata sendiri, terdapat unsur-unsur penting dalam pariwisata yang harus saling berkesinambungan. Unsur-unsur tersebut yaitu adalah attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Attraction dalam pengembangan objek wisata Pantelon Malang. Attraction atau daya tarik merupakan sesuatu yang harus ada, karena daya tarik merupakan unsur utama untuk produk pariwisata. Pantelon Malang sendiri memiliki keindahan alam yang sangat indah. Hamparan pasirnya lembut yang membentang, memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain itu, ombak yang dimiliki tidak terlalu tinggi, menambah daya tarik wisatawan untuk bermain air di sekitar pantai. Keindahan alam yang dimiliki Pantelon Malang menjadi potensi unggul dari pantai ini, yang kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, pantai ini juga memiliki keunikan berupa adanya sumber air tawar yang tersebar di beberapa titik di sekitar pantai. Unsur yang kedua adalah accessibility. Accessibility merupakan suatu kemudahan cara untuk mencapai sebuah tempat wisata, seperti prasarana dan transportasi. Prasarana yang terdapat di Pantelon Malang meliputi akses jalan, transportasi, instansi listrik dan air, telekomunikasi, dan pengelolaan limbah sudah hampir sangat mumpuni untuk mendukung kawasan Pantelon Malang. Akses jalan utama dihubungkan melalui jalur nasional Bangkalan Sumeneb dengan dukungan jaringan listrik pada kawasan yang sudah memadai untuk kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Akses jalan atau kondisi jalan untuk menuju objek wisata ini sangat mudah ditempuh baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalan yang cukup memadai dan letak dari objek wisata ini sangat strategis menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh objek wisata ini, sehingga pengunjung dengan mudah dapat menemukan objek wisata ini. Selanjutnya unsur yang ketiga ada amenity. Amenity merupakan fasilitas yang tersedia di objek wisata tersebut, seperti hotel, homestay, villa, resort, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, Pantelon Malang belum ada akomodasi seperti hotel, villa, dan lain-lain, seperti halnya yang tersedia di objek wisata lain. Namun, dalam ketersediaan, kelengkapan, dan kebersihannya, objek wisata Pantelon Malang sudah cukup baik dan tidak kalah dengan objek wisata lain. Sarana dan prasarana yang tersedia seperti warung makan, kamar mandi, musola, dan kios-kios sudah terpenuhi. Namun ada yang perlu ditingkatkan, seperti penambahan fasilitas seperti homestay. Sebenarnya hal ini telah menjadi rencana dari pihak pengelola untuk menjadikan rumah warga di sekitar Pantelon Malang sebagai homestay. Hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat merasakan langsung dampak dari adanya objek wisata ini, karena pendapatan yang diperoleh dari homestay ini akan kembali kepada mereka sendiri. Yang terakhir ada ancillary. Ancillary merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, turis informasi, travel agent, dan stakeholder yang bekerja sama dalam kepariwisataan. Dalam mengembangkan objek wisata, daerah Kabupaten Sampang, khususnya Desa Bira Tengah, sangat penting peran aktif dari masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung, upaya pengembangan pariwisata daerah akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sampai sejauh ini, kerjasama antara masyarakat, kepala desa, dan pengelola objek wisata dalam mengembangkan pariwisata di Pantelon Malang sudah terjalin sangat baik. Masyarakat ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelestarian objek wisata. Jadi berdasarkan temuan lapangan yang ditemukan, maka Pantelon Malang telah memenuhi unsur-unsur daya tarik objek wisata yang layak untuk dipromosikan secara luas. Selanjutnya, Bu. Kemudian yang terakhir ada strategi pemasaran. Untuk memasarkan objek wisata Pantelon Malang, pihak pengelola sendiri membangun kerjasama yang baik antara pemerintah desa,
BUMDes, Pokdarwis, masyarakat desa, pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, perguruan tinggi, pihak swasta, dan tokoh-tokoh ulama beserta Asosiasi Pelaku Pariwisata Madura atau ASPRIM. Pengelola juga melakukan pemasaran atau promosi berbasis teknologi informasi. Objek wisata Pantelon Malang juga aktif menjadi peserta event perlombaan dan pernah menjadi juara Lomba Desa Wisata Virtual Jawa Timur. Pengelola juga membuat paket-paket wisata, membuat event-event yang unik dan menarik minat wisatawan, membuat banyak spot foto yang menarik wisatawan, memberikan suasana yang aman dan nyaman bagi wisatawan, serta menetapkan harga tiket, parkir, makanan, minuman, dan lain-lain secara wajar dan terjangkau bagi wisatawan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Maida. Ini satu sesi dari pagi tadi ini adalah tentang kolaborasi Universitas Trunojoyo, kampus dengan desa yang ada di Madura, terutama di Sampang. Kita bergeser ke timur, bercerita tentang pengalaman dari Desa Tora. Ini ada Bliwayan Wardika, sudah join begini. Bliwayan. Halo Bliwayan. Halo, selamat pagi ya, Pak Lukman. Ini beliau ini adalah desapreneur. Desa Tora ini juga menarik, ini juga mendapatkan penghargaan Kapal Taru. Benar ini Bliwayan? Salah satunya Pak dari sederetan penghargaan lainnya Pak. Ya, menarik ini nanti pengalamannya cerita. Ini fokus di pengelolaan sampah, sekaligus juga apa ini Bliwayan dengan pasar ya, berkoneksi dengan kebutuhan pasar ya di destinasi wisata di Desa Tora. Saya persilakan saja lah. Ini Bliwayan ini yang harus bercerita pengalaman di lapangan dan bagaimana Desa Tora selama ini mengembangkan destinasi wisata. Ini kita lompat ke Bali ini, dari Madura kita cerita pengalaman di Bali. Saya persilakan Bliwayan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Oh, sudah diperbaiki sama Mbak Desa Taru. Desa Taru. Ya, Desa Taru. Mohon maaf. Kalau saya cerita, enggak apa-apa. Jadi itu membuka kesempatan kepada saya untuk negosiasi itu sebenarnya Pak. Jadi karena saya di luar Pulau Jawa, jadi mungkin saya 10 menitnya dihitung mulai dari share screen ya Pak. Jadi pengantar saya nggak dihitung. Itu nego tuh. Terus yang kedua, kalau bicara tentang Desa Taru itu Pak, saya bisa bicara 3 hari, 3 malam non-stop. Jadi banyak sekali keunikan yang bisa digali terkait dari sejarah, potensi, dan segala macamnya. Tetapi di waktu yang terbatas ini saya menukikkan khusus di bidang lingkungan. Jadi bagaimana kita sebagai warga masyarakat berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan utamanya, dan pada pagi ini spesifik untuk penanggulangan sampah. Jadi dari berbagai ancaman polusi yang ada di sekitar desa kita, sebenarnya ada banyak tantangan yang bisa yang bisa digali begitu ya. Tetapi khusus pada pagi hari ini bagaimana kita memandang permasalahan sampah ya, baik yang organik maupun non organik, di dalam upaya kita menjaga kelestarian lingkungan sebelum kita ngomongin pariwisata. Tapi ada hal menarik nih, di awal Prof. Yuli menyinggung tentang sutra antar desa. Wah, itu sama dokter ini bahwa ternyata masih ada ego sektoral, ego wilayah, yang gimana kita bisa bangun sutra-sutra antar desa ini ketika ego kita dihambat oleh ego-ego ini. Sebenarnya pada hari ini hadir rekan saya dari Maluku, Bapak Leo, pemimpin Ketua Yayasan Kedai Masyarakat, yang mendampingi 3 desa wisata di Sanleko, Kaki Air, dan Maluku. Itu ada di Kabupaten Buru, Maluku. Jadi bisa dibayangkan dari epicentrum pariwisata, kalau kita sepakat epicentrum pariwisata adalah Bali, saya harus naik 3 pesawat biar sampai di Maluku. Tetapi nanti dalam sesi diskusi mudah-mudahan Mbak Oli berkenan kita gali sedikit, karena ada sesuatu yang sangat fenomenal. Jadi bagaimana kesadaran masyarakat untuk membangun desanya dan kemudian
berkolaborasi. Jadi kemarin singkat cerita itu dari yang ingin menjadikan desanya lebih baik, menjadikan membangun perekonomian di desa melalui pendekatan desa wisata, kemudian berkolaborasi dengan desa tetangganya, dan sekarang sedang didorong menjadi kawasan perdesaan. Tetapi saya tidak akan membicarakan itu, tetapi kalau masih ada waktu untuk diskusi, itu sangat menarik sekali. Dan kebetulan Mbak Fitri juga hadir di sini, teman diskusi saya, kadang-kadang juga teman curhat saya ketika saya berjuang di dalam menghadapi desa wisata, karena sudah dikonfirmasi tadi sama Pak Marduli selaku stakeholder di desa itu, tantangan itu beragam, banyak sekali. Ya, jadi tanpa berlama-lama, saya mohon izin, saya akan mempresentasikan apa yang ditugaskan atau yang dimandatkan pada pagi hari ini. Jadi waktu bisa dimulai dari sekarang ya. Mohon izin, saya share screen tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ya, jadi di Desa Taru ini saya ingin meng-highlight kenapa berbasis masyarakat dan kenapa berbasis sumber. Itu nanti akan saya jelaskan. Saya cukup confident untuk membagikan kisah perjalanan kesuksesan Desa Taru untuk mengembangkan atau mengelola sampah secara holistik. Karena kebetulan saya terlibat sejak awal, dan itu ceritanya sebenarnya dimulai dengan rumah kompos Taru. Tetapi cerita sedikit tentang Desa Taru itu, kami ada 14 desa adat atau kami sebut Banjar. Satu desa adat seperti Taru Kajo itu ada 550 kepala keluarga. Jadi ada 10.000 jiwa, 2.261 KK, 13.000 kilometer persegi. Itu artinya apa? Itu adalah sebuah spread atau persebaran wilayah dan masyarakat yang sangat potensial. Jadi kalau setiap orang nyumbang 1 kilogram aja sampah setiap hari, ada 10 ton tiap hari kita produksi. Tetapi saya tidak akan membahas ke situ, tetapi upaya apa yang saya lakukan. Nah, ini saya di awal saat membangun rumah kompos Taru yang sekarang menjadi Yayasan Rekat. Jadi ini adalah cikal bakal pengelolaan sampah berbasis sumber dan kemudian berbasis masyarakat. Kita lihat videonya sejenak. Selamat datang di rumah kompos Taru. Saya ingin memastikan apakah suaranya terdengar, Mbak Oli? Terdengar, Bli. Selamat datang di rumah kompos Taru. Jadi di fasilitas ini kita mengadakan pemilahan sampah yang diambil dari masyarakat. Saat ini ada 98 warga yang bersedia sampahnya kita ambil. Jadi 4 kali seminggu kita ambil sampahnya. Kemudian kita pilah dulu di sini. Setelah yang terpilah, kita dapatkan banyak sekali barang-barang yang bisa didaur ulang, rongsokan, botol minuman, kaleng, kertas, bahkan plastik yang masih bagus kita simpan untuk kita upcycling. Sedangkan hampir 60% sampah yang diproduksi oleh masyarakat mereka adalah organik, dan organik ini sangat membantu sekali untuk pembuatan pupuk organik nantinya. Yuk kita lihat. Di rumah penduduk kami sediakan 2 tempat sampah dengan 2 liner yang berbeda. Jadi kita tidak memakai plastik, ya. Kita tidak pakai plastik bag, tapi kita memakai kain veles ini. Ya, untuk sampah organik kita minta mereka taruh di dalam sebuah wadah yang di dalamnya ada lapisan ini untuk sampah organik, dan ini untuk non organik. Jadi kita udah mulai melibatkan masyarakat untuk memulai memilah sampahnya. Nah, kemudian sampah yang terpilah, sampah tersebut kita masih bawa lagi ke sini. Di sini ada 3 jenis kain. Jadi saya tidak lanjutkan proses selanjutnya. Intinya kami sudah mengintroduksi tentang pemilahan sampah itu sejak awal. Jadi program utama di Rumah Kompos Taru saat itu adalah edukasi. Jadi kita mengedukasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke berbagai kelompok masyarakat, dan baru kemudian ke
ibu-ibu. Jadi awalnya kami membeli sangat kecil sekali dari 44 kemudian 98. Jadi saat video ini diambil ada 98 warga yang mau memilah sampah karena kami cuma terima sampah yang kalau mereka mau memilah sampahnya dan mereka bayar 30.000, sampahnya kami angkut 4 kali seminggu. Itu kami lakukan semata-mata supaya mereka tidak membuang sampah ke alam. Jadi dan kami juga menginvestasikan waktu dan tenaga serta pikiran kepada generasi yang akan datang. Dalam hal ini SD dan SMP. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 2019, akhirnya apa yang kami mulai dapat support yang lebih besar dari pemerintah, terus kemudian dari NGO, dan kemudian mendapat pendampingan dari sebuah yayasan yang lebih besar namanya Yayasan Bumi Sasmaya. Nah, di sini masalah sampah itu bukan menjadi voluntary, tetapi menjadi kewajiban. Jadi di desa itu diterbitkan perdes untuk setiap orang untuk memilah sampah. Jadi sampah mereka cuma akan diambil atau dilayani kalau sudah terpilah dengan baik. Begitu juga ada sanksinya. Jadi ketika mereka tidak memilah sampahnya dengan baik, itu nanti akan ada sanksi. Sanksi pertama pasti sudah tidak akan diangkut karena tidak terpilah. Yang kedua, jika itu dilakukan berulang, itu akan dipublikasikan, akan diadakan pendekatan sebagai reminder. Jika itu lebih dari 3 kali, mereka berkenan untuk kita jadikan ada semacam punishment gitu ya. Punishmentnya itu berupa tidak pengangkut, jadi diberhentikan sebagai pengangkutan sampah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi syukur alhamdulillah dalam 2 tahun akhirnya berjalan dengan baik dan bahkan dijadikan percontohan untuk pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi apa yang kami mulai dari kecil kemudian diterapkan dalam skala yang lebih besar dan kemudian masyarakat konsisten mendukung upaya tersebut dan ada 367 desa di Bali dan Taru dijadikan percontohan dari 366 yang lainnya. Jadi ini sebuah achievement luar biasa, tetapi itu melalui proses yang sangat panjang yang tentunya tidak bisa saya ceritakan dalam 10 menit. Tetapi saya ingin bercerita what next gitu ya. Jadi kami memproduksi hampir 5 ton sampah setiap bulan sudah dalam bentuk kompos. Jadi itu kurang lebih 10 ton tiap bulan dalam masih mentah, masih raw. Kemudian itu diproses, difermentasi, didekomposisi. Dalam 1 bulan rata-rata kita menghasilkan 5 ton kompos kering. Kompos jadi, yang kemudian ini kita perkaya menjadi pupuk organik. Nah, langkah selanjutnya adalah, nah ini yang kami di Yayasan Rekat atau Rumah Kompos lakukan sekarang adalah pemberdayaan. Pemberdayaan kita lakukan adalah menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistem itu dimulai dari ternak. Jadi kami sedang memelihara saat ini ada 120 ekor kambing. Yang targetnya adalah 250 di tahun ini untuk memperkaya kotoran, untuk memperkaya kompos organik itu tadi. Karena kalau yang dari kompos saja itu masih bersifat basic atau urea, jadi itu diperkaya dengan kotoran hewan, biourin, dan juga dari sapi. Dan kebetulan juga ditaruh sangat menarik ada sapi yang disucikan, yang disakralkan. Jadi kualitas sapinya itu lebih suci, kurang lebih seperti itu. Nah, ketahanan pupuk ini atau bahan-bahan organik ini kita implementasikan dalam pertanian organik yang menggunakan prinsip-prinsip organik, permaculture, dan juga pertanian tradisional. Jadi targetnya adalah betul-betul mengurangi bahkan meniadakan penggunaan bahan-bahan yang bersifat sintetis ya atau bahan-bahan kimia. Tidak hanya sekedar melakukan kegiatan fisik bertani, tetapi kegiatan itu ada banyak unsur budaya di dalam kegiatan pertanian Bali seperti diketahui bersama. Nah, kesempatan itulah yang kita jadikan sebuah bentuk experience.
Jadi COVID-19 ini sejatinya memberikan blessing kepada kami di Taro untuk kembali lagi ke pertanian yang lebih ramah lingkungan, pertanian yang peduli terhadap keberlanjutan, dan kemudian menyiapkan apapun yang kita siapkan ini nantinya atau bahkan sekarang sudah siap sebagai produk pariwisata. Apa itu? Ya bertani. Misalkan kalau musim padi, kalau musim tanam kita ajak menanam, kalau musim panen kita ajak memanen. Nah, makanya pertanian di Desa Taro ini sedikit unik karena mengkombinasikan antara penciptaan produk dan juga ada aktivitas pariwisata itu tadi. Nah, di sini menjadi penting kemudian adalah pemilihan komoditas. Jadi komoditas yang kita tanam itu betul-betul sudah memiliki rangkaian pasar di hilir, bahkan sudah sampai ekspor. Dan ketika kita ngomongin produk itu betul-betul high quality product, premium product. Dalam hal ini kita ada 3 yang kita sasar, yaitu moringa. Moringa ini salah satu adalah moringa tea, tapi lebih banyak moringa powder, tapi turunannya banyak. Moringa itu kelor, ya. Kemudian vanilla sama coffee bean. Untuk rice, untuk padi yang organik itu kita masih targetkan lebih banyak untuk konsumsi domestik, ya. Kemudian kegiatan kami melakukan kegiatan organik itu tidak saja memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, juga membangun biodiversitas. Dan tidak salah ketika 3 menteri mengunjungi sawah kami, yang mana di sawah ini muncul banyak kunang-kunang yang kami bentuk jadi yang kami namakan The Fireflies Garden. Kita lihat bersama. Itu adalah salah satu dari destinasi wisata yang ada di Desa Taro, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa lanjutkan di dalam diskusi-diskusi lebih lanjut. Tetapi highlight dari apa yang ingin saya sampaikan itu adalah kenapa masih ada penolakan baik itu di level desa, kenapa ada masih ada ketersekatan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Di sini mungkin kita bersama-sama perlu merephrase ulang desa wisata, karena belakangan ini desa wisata menjadi primadona setiap desa, terus kemudian menjadi harapan kita bersama, tetapi belum dibarengi oleh pembangunan sumber daya manusianya. Karena menurut saya sangat penting untuk melakukan ketiga hal untuk membangun 3 sumber daya yang ada di desa, yaitu sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Sekian dari saya, Pak Lukman. Mohon maaf jika banyak yang tidak berkenan. Semoga nantinya bisa bisa bersinergi dengan pihak universitas untuk membantu kami di dalam mempercepat capaian SDGs desa melalui hadirnya adik-adik mahasiswa melakukan KKN. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Beli Wayan. Menarik sekali. Saya gagal fokus sama kunang-kunangnya tadi. Oke. Mohon izin, Pak Lukman. Kunang-kunang itu bukan yang bawa lampu ya, Pak ya? Bukan yang bawa lampu itu, bukan kunang-kunangnya, bukan. Bukan. Tapi menarik. Menarik sekali, Beli Wayan. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi diskusi. Ini saya persilakan seluruh peserta bisa menulis di kolom chat, nanti kita catat, atau bisa langsung bertanya langsung pada seluruh pemateri. Ini juga ada satu teman dari Mas Muslimin, mungkin nanti kita bisa join sambil diskusi gitu ya. Saya persilakan mungkin
saya persilakan dari para peserta untuk mengajukan pertanyaan, bisa pada persoalan kunang-kunangnya ini yang mana, atau gimana kalau mengunjungi ke Sampang ini harus lewat mana, atau harus aksesnya lewat apa. Saya persilakan. Atau kita mulai dulu, Mas Muslimin mungkin bisa testimoni terlebih dahulu sambil para peserta yang ada di Zoom kali ini bisa menulis atau mengajukan pertanyaan, mikir dulu jawab apa yang mau ditanyakan dengan pengalaman langsung dari kolaborasi antara kampus dengan desa dalam pengembangan destinasi wisata. Oh, ini ada satu yang resen, Nurkolis Unesa. Saya persilakan Bapak Nurkolis atau Mas ini. Oh, Bapak Nurkolis ini. Saya persilakan Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi memperkenalkan diri. Ya, dulu silakan ya, Pak. Supaya juga saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Nurkolis dari Universitas Negeri Surabaya. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan untuk bisa bergabung bersama rekan-rekan yang hebat-hebat ini dari UTM dan juga dari UNED Jember. Luar biasa ini teman-teman yang sudah mendahului dan menginspirasi tentunya. Saya Nurkolis, kebetulan saya diserahin tugas sebagai Kepala Divisi KKN di Universitas Negeri Surabaya. Ya, nanti mungkin ke depannya saya juga ingin terus terang aja kolaborasi dengan teman-teman dari UNED Jember yang sudah berpengalaman dan juga dari Universitas Trunojoyo yang sangat menginspirasi. Ya, itu. Begini, kebetulan saja ini serba kebetulan ini. Saya cerita sedikit pengalaman, boleh ya? Boleh Pak ya? Ya, jadi, silakan Pak Nurkolis. Beberapa saat yang lalu menjelang tahun baru atau di end year tahun 2021, saya menyempatkan diri untuk jalan-jalan, halan-halan istilahnya orang Jawa, halan-halan ke Arosbaya dan juga ke Jedih karena saya penasaran begitu instagramable gitu ya. Kalau saya lihat luar biasa ini dua tempat ini, dan saya terperanjat pada saat itu ketika ada di sana, terutama yang di Arosbaya. Bapak Ibu tadi Ibu yang dari Trunojoyo ya, dari UTM, dan Bapak yang tadi dari Trunojoyo juga, Bapak siapa tadi lupa saya. Luar biasa, bagus sekali memang. Saya terkejut ketika di sana ternyata memang tidak ada pengelolaan yang ini. Apakah teman-teman dari Universitas Trunojoyo juga sempat menyentuh tempat itu? Alangkah sangat sangat potensi jika memang dua tempat ini dikelola dengan baik. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang yang ada di sana, saya kaget. Yang terutama yang di Arosbaya, Pak. Di Arosbaya. Mohon maaf ini agak sedikit menyimpang ya, tapi paling tidak ini memberikan inspirasi kepada semuanya termasuk saya pribadi. Kenapa tidak ada pengelolaan yang ini? Ternyata memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, memang luar biasa penolakan yang terutama dari masyarakat dan juga aparat di lokasi tempat wisata itu. Bahkan saya sempat hitung-hitung nilai ekonomis yang bisa dihasilkan oleh destinasi ini. Luar biasa. Ini kalau dikelola 1 tahun bisa 1 miliar lebih ini. 1 miliar lebih benar yang di Arosbaya itu. Alangkah eloknya ini nanti kalau dikelola dan bisa menjadi satu destinasi wisata yang sangat menjadi tujuan teman-teman atau orang-orang yang akan berwisata ke Madura. Saya rasa itu aja. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan. Saya ingin bergabung terus terang. Ini nanti baru kali ini saya kebetulan kok ada acara ngopi Selasa ini baru kali ini saya bisa ya. Terima kasih diberi kesempatan. Oke, terima kasih Pak Nurkolis. Ini ngopinya sendiri-sendiri, Pak, tapi sambil nonton YouTube. Oh, mantap, Pak. Ini mungkin
yang bisa menjawab pertanyaan dari kita langsung aja ya, langsung dijawab. Mungkin yang bisa menjawab ini Bu Eni atau Pak Tatak mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nurkolis. Saya akan langsung jawab. Ya, saya persilakan Bu Eni Sri Rahayu. Terima kasih Pak dari UNESA. Jadi tadi sudah saya sampaikan di Madura ini ada 150 desa yang punya potensi wisata. Tapi untuk mengembangkan 150 desa ini ada beberapa hambatan, salah satunya adalah sumber daya dari Dinas Pariwisata terbatas, kemudian dari desa sendiri itu tadi disampaikan Pak Martuli, hambatannya luar biasa Pak, terutama dari tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dan tadi sudah saya sampaikan orang Madura itu sulit diberitahu Pak, tapi maunya diberi contoh. Itulah. Nah, makanya dari 150 desa itu saya pilih satu desa sebagai contoh. Yang saya pilih adalah Desa Bira Tengah. Kenapa saya pilih Desa Bira Tengah? Karena satu, secara kelembagaan saya melihat Desa Bira Tengah ini yang paling baik di antara semua desa yang lain. Kalau masalah destinasi bagus, Bira Tengah tidak yang paling bagus, tidak, banyak yang lebih bagus. Tetapi secara kelembagaan saya lihat yang paling yang paling memadai untuk dijadikan Pak desa contoh adalah Desa Bira Tengah. Karena ya tadi jenengan lihat sendiri kepala desanya sangat komitmen untuk mengembangkan desa wisatanya. Ya, selain komitmen beliau juga berpendidikan sebagai akademisi di bidang hukum, dan itu tercermin dari perdes-perdes yang ada Pak, peraturan desa yang ada di Desa Bira Tengah itu menurut saya sudah sangat bagus dibandingkan desa-desa yang lain. Jadi kepala desanya berpendidikan tinggi sehingga sangat mudah untuk kami ajak bicara, kami ajak berpikir untuk diajak maju. Terus kemudian kepala desa di Bira Tengah itu murni mengembangkan desa lepas dari kepentingan pribadi. Karena kalau di tempat-tempat lain Pak, banyak kepala desa yang kelihatannya itu sangat semangat tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Itu yang menjadi masalah. Dan di Bira Tengah ini saya lihat Pak Kepala Desanya betul-betul totalitas mengembangkan lepas dari kepentingan pribadi. Itu bisa kami lihat dari bagaimana transparansi di desa itu. Jadi di wisata Pantai Lon Malang ini Pak, itu pengelolaannya siapapun mudah untuk mendapatkan data dan informasi termasuk keuangan. Jadi laporan keuangan itu begitu sangat transparan, bahkan karyawan semua itu bisa tahu Pak, semua pendapatan, semua biaya itu tahu. Kita para peneliti mendapatkan data itu sangat mudah. Kemudian lokasinya juga sangat mudah dijangkau, persis di pinggir jalan, dan di situ memang memenuhi kriteria saya karena begini, tadi saya sampaikan kepada Bli Wayan ya, bahwa di Bali itu konsep pengembangannya adalah menyeimbangkan antara kawasan satu dengan kawasan yang lain. Di Madura itu juga demikian Pak. Jadi ada ada Madura Selatan dan Madura Utara, itu ada ketidakseimbangan yang luar biasa. Di pesisir utara itu sangat minus Pak, yang identik dengan begal, identik dengan hal-hal yang negatif, narkoba dan sebagainya. Nah, akhirnya konsep pengembangan wisata di Madura ini saya arahkan ke pesisir utara. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ekonomi antara yang selatan dengan utara. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Provinsi Jawa Timur sehingga saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah utara itu sangat masif sehingga mulai dari itu Pak, mulai dari Tanjung Bumi sampai Sumeneb itu pembangunan besar-besaran untuk pariwisata di pesisir utara. Jadi saat ini fokus kami adalah di Madura pesisir utara Pak. Tujuannya kalau itu nanti sukses akan berkembang di tempat-tempat yang lain. Dan fokus kami adalah mensukseskan desa contoh ini Pak. Kalau desa contoh di Bira Tengah ini sukses, tadi Pak Martuli cerita bahwa kami mengembangkan desa contoh ini dari semua aspek, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, dari aspek hukum, sosial, lingkungan, semua dari aspek syariah dan seterusnya. Nah, harapannya desa ini menjadi contoh dari semua aspek sehingga ketika ini sukses, ini akan menginspirasi desa-desa yang lain untuk sukses seperti di Bira Tengah. Jadi nanti Pak, pada akhirnya yang jenengan sampaikan tadi, harapan kami Desa Bira Tengah ini akan menginspirasi para kepala bupati di 4 kabupaten, dinas pariwisata di 4 kabupaten untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan di Bira Tengah.
Harapan kami begitu Pak, tidak Oke. hanya di arus baya dan di ini, tapi semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eni. Sebelum nanti sebentar, sebelum nanti lanjut, kita ini saya kelewat ini tadi. Harusnya ada sesi testimoni yang akan disampaikan oleh Mas Muslimin. Apakah sudah join Mas Muslimin? Kita diminta juga untuk foto bareng ini. Ini fotonya tetap harus virtual juga, nggak bisa. Mungkin bisa menampilkan, bisa on cam semua ya. Kita sama-sama di screenshot ini fotonya di screenshot. Mas Muslimin, sebelum kita foto bareng, Mas Muslimin apakah sudah join? Halo Mas Muslimin. Sudah ada. Oke, sudah ada. Kita sesi foto terlebih dahulu ya. Gitu ya Bu Oli ya. Yes, Mas. Boleh dibuka videonya supaya kita punya teman-temanan, punya kegiatan bersama ya. Di Ngopi Selasa nih ada dari Australia, dari Aceh juga nih nampaknya sudah bergabung nih Mas Lukman. Iya. Baik, saya bantu ambil foto ya. Silakan dihitung Mas moderator, saya bantu screenshot. Oke, silakan on cam semua. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, sebentar. Kita pindah ke halaman berikutnya. Oke. Halaman kedua ya. Halaman kedua, silakan on cam. 3, 2, 1. Oke, halaman terakhir. Oke, halaman terakhir nih. Banyak yang gelap ini Mas, mungkin di sana ya. Saya persilakan. Siap, aman sudah tertangkap kamera. Silakan dilanjut testimoninya Mas Lukman sebelum kita nanti ke Slido ya. Iya. Saya persilakan Mas Muslimin untuk memberikan testimoni terlebih dahulu. Ini kita tadi kelewat karena bersemangat. Mas Muslimin, oke. Bisa tes suara terlebih dahulu? Mas, suaranya nggak masuk nih Mas Muslimin. Coba dites audionya sekali lagi. Oke. Coba di-unmute Mas Muslimin. Oke, apakah suaranya? Oke, mungkin perlu rejoin dulu ya Mas Lukman ya. Mungkin kita bisa pasang dulu pertanyaan dari Slido ya. Oke. Ini lumayan banyak ini pertanyaannya. Kita pilih salah satu ya Mas Lukman ya sambil ya, saya persilakan. Mas Muslimin ya. Oke, ini sebentar. Oke, ini ada satu dari Pak Saibon. Saya pilih satu-satu untuk masing-masing narasumber gitu ya. Sebentar. Tunggu ya. Oke, Pak Wayan, ini pertanyaannya tidak ada penanyanya. Pertanyaan dari peserta adalah Pak Wayan, apakah sudah ada platform dan wadah untuk saling berbagi khusus untuk para pelaku wisata desa? Jika mau berkunjung ke Desa Taro, bagaimana mekanismenya? Ya, itu untuk beli Wayan. Kemudian ini untuk Mbak Meida, kebetulan tadi ada dalam presentasinya ada terkait strategi pemasaran. Mbak Meida, siapa yang akan mengeksekusi strategi pemasaran tersebut? Ya, ini pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebenarnya pengembangan desa wisata diadakan ke peningkatan pendapatan atau ke pemberdayaan masyarakat desa. Ini mungkin bisa Bu Eni atau Pak Tatak ini Mas Lukman gitu ya. Mungkin itu dulu ya, tiga pertanyaan ya Mas Lukman ya. Ini ada satu tentang bagaimana memilih desa, tampaknya sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi ya, ada lead dari Dinas Pariwisata tampaknya. Mungkin 3 itu ya Mas Lukman ya. Ya. Untuk sementara. Oke. Ini Mas Muslimin sudah join ini. Oke. Mas, mau coba cek suara Mas Muslimin di unmute. Oke. Siap. Oke.
Terdengar, Mas Muslimin. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya Muslimin, mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya adalah salah satu mahasiswa UTN yang menjalani MBKM Proyek Independen. Sejalan dengan konsep MBKM, Proyek Independen merupakan pendampingan kepada desa untuk menggali potensi desa dan mengembangkan potensi desa. Hal inilah menjadi acuan pelaksanaan MBKM Proyek Independen. Pelaksanaan MBKM merupakan bentuk pendampingan dan pengabdian kepada desa dan masyarakat, sehingga program-program yang akan dilaksanakan selama MBKM, program yang memang penting oleh desa maupun masyarakat ke depannya. Begitulah yang dijalani oleh kami di saat melaksanakan MBKM Proyek Independen di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobena, Kabupaten Sampang. Jadi sebelum menentukan program kami, terlebih dahulu observasi dan berdiskusi bersama dosen pembimbing, pemerintah desa, ketua BUMDes, Pok Darwis, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui potensi desa yang akan dikembangkan. Dari hasil observasi dan diskusi, kami mengetahui ada 2 potensi desa, yaitu wisata dan sektor pertanian. Adapun permasalahan yang kami temukan di lapangan, masih banyak masyarakat desa yang masih belum sepenuhnya bisa mengembangkan potensi desa. Seperti halnya potensi wisata yang ada di Pantai Lon Malang dan potensi jagung yang ada di desa. Sesuai dengan permasalahan yang tadi saya sebutkan, kami berdiskusi kembali dengan dosen pembimbing, pemerintah desa, ketua BUMDes, pemuda desa, dan tokoh masyarakat. Hasil dari diskusi kami dengan stakeholder dijadikan program kerja MBKM berlangsung. Adapun program kerja unggulan dari kami adalah membuat buku desa dalam angka yang sesuai dengan SDGs dan pemanfaatan potensi desa seperti halnya potensi yang ada di Pantai Lon Malang dan potensi jagung yang ada di desa. Dalam pelaksanaan program kerja ini kami bekerja sama dengan mahasiswa KKN dari kampus IDIA Sumeneb. Sedangkan masyarakat sendiri dijadikan pelaku utama karena program ini dari masyarakat untuk masyarakat. Jika dilihat kembali program yang kami susun adalah program yang penting dan sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut menstimulus kami mahasiswa MBKM Proyek Independen bersama Desa Bira Tengah untuk mengembangkan desa dengan melalui program tersebut. Masyarakat sangat antusias dan rasa percaya diri tertuang kepada kami karena masyarakat menjadi pelaku utama dan pengembangan potensi desa. Meskipun dalam perjalanan kami, program kami terkendala oleh waktu, yaitu tergolong relatif sebentar, selama 2 bulan lebih. Namun paling tidak kami bekerja semaksimal mungkin untuk pengembangan wisata. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Muslimin atas testimoninya. Kita kembali lagi join yang sudah semangat tadi sempat tertunda slide-nya. Kita bisa mulai dari Bliwayan dulu ya untuk menjawab pertanyaan tadi yang pertama disampaikan. Siap. Terima kasih Pak Lukman. Baik, jadi Bapak Ibu sepertinya kita semua harus sepakat ya bahwa desa, jadi pengertian desa saat ini sudah enggak lagi seperti bagaimana kita memahami desa mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Dari beberapa aspek tentunya. Alamnya tentu masih bagus, masih indah, ada kelestarian budaya, tetapi yang saya mau garis bawah itu adalah sumber daya manusianya. Jadi paling penting di antara ketiga sumber daya utama itu menurut saya. Nah, jadi kita semua sepakat bahwa digitalisasi itu sebenarnya sudah masuk sampai ke level desa. Jadi di ngopi Selasa sebelumnya itu kan sudah dikupas tentang pasar. Nah, kalau ngomongin desa wisata, jadi kita juga harus mampu membawa produk-produk dan layanan yang ada di desa wisata kita itu masuk onboarding ke pasar digital. Karena kalau nggak masuk ke sana, kita pastinya kelewatan. Nah, kami yang dilakukan di Taro ini tentu saja harus sudah menyiapkan itu. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, yang paling murah, paling mudah dan bisa dilakukan saat ini tidak menunggu lama, yaitu sosial media. Jadi produk-produk, layanan-layanan maupun jasa-jasa yang ada di desa wisata itu bisa dipromosikan melalui sosial media menggunakan Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Untuk Desa Taro bisa cek di Desa Wisata Taro ya, baik di Instagram, Facebook maupun
Instagram, termasuk website juga ada di www.desawisatataru.com ya. Jadi itu yang menurut saya itu menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Nah, itu satu. Yang kedua, marketplace. Sekarang saya lagi listing di blibli.com. Jadi di blibli.com itu ada paket wisata. Ya, terutama desa wisata. Jadi marketplace juga udah mulai masukin desa wisata. Saya yakin Tokopedia juga ada. Nah, yang ketiga itu OTA, online travel agent, seperti Traveloka, Airbnb, terus kemudian Expedia, Agoda, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah disiapkan pasar untuk itu. Tinggal bagaimana kita di desa sebenarnya untuk get ready on board ke sana. Karena kalau kita nunggu di desa, nunggu orang datang, jualan brosur, kita semua tahu sudah bukan saatnya lagi. Tentu di sana dituntut bagaimana kreativitas kita sebagai warga masyarakat di desa itu sudah harus bisa mengakses pasar yang digital itu. Sehingga konten pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan konten-konten yang positif itu juga menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam bidang promosi. Nah, platform yang khusus di desa wisata itu sudah mulai banyak. Mulai dari yang disediakan oleh pemerintah, mulai disediakan secara swadaya oleh teman-teman kita penggiat wisata perdesaan, maupun mandiri dari desa itu sendiri. Misalkan contoh, kebetulan di sini ada Mbak Fitri, ada Pesona Desa. Jadi platform ini mampu mengabarkan apa sih yang ada di desa-desa tersebut. Nah, teman-teman di desa juga harus reach out kepada teman-teman yang memiliki platform itu. Yang saya tahu dari pemerintah itu ada Wonderin, terus ada saya yakin banyak lah. Nah, semakin banyak kita bisa membawa produk dan layanan yang kita miliki di desa ke semua lini platform itu, saya yakin itu adalah langkah bagus. Sehingga kolaborasi, kembali lagi kita ngomongin kolaborasi. Jadi kita udah nggak bisa lagi ngomongin sektoral wilayah itu, udah bukan zamannya lagi. Gimana bisa kita ngembangin punya kita sendiri kalau kita tidak mau berkolaborasi? Sehingga harapannya apa yang kita bangun itu harus memiliki mindset tentang pariwisata yang terbuka. Mohon izin, saya sharing sedikit karena permasalahan ini banyak ditemui di wilayah-wilayah yang terutama wilayah perdesaan yang masih mempertahankan adat istiadat dan juga kearifan lokal. Saya hargai itu. Tetapi sayangnya pemahaman maupun pengertian kepariwisataan atau pariwisata di level masyarakat ini, mohon maaf, belum bisa dipahami secara holistik. Jadi teropong beliau-beliau ini tentang pariwisata itu lebih banyak ke negatifnya, lebih banyak ke narkoba, minuman keras, seks bebas, dan lain sebagainya. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurholis, itu sejatinya itu beriringan, align dengan konsep pengembangan konservasi budaya yang ada. Dan itu saya temui sendiri langsung di Maluku. Sejatinya kita tidak mengeksplor yang dari luar dibawa masuk ke sana. Itu pemahaman yang salah. Justru sebaliknya, kita memaksimalkan potensi lokal yang ada, terus kemudian kita jadikan itu sebagai kekuatan kita di desa. Kita sepakati bahwa ini adalah sebuah pengembangan bersama, dan orang lain yang datang juga harus bisa menyesuaikan dengan aturan atau local genius yang ada di masyarakat setempat, sehingga tidak ada pemaksaan maupun friksi-friksi yang terjadi di desa wisata tersebut. Nah, jadi kembali lagi ini dibutuhkan investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, karena ini sangat penting. Ketika pemahaman pariwisata itu dipahami hanya sepihak saja, itulah yang terjadi, penolakan, terus kemudian penghakiman bahkan begitu ya. Tetapi itu butuh waktu panjang, dan saya setuju dengan dokter ini, kita butuh contoh. Jadi kalau kita ngomongin abstrak konsep itu nggak bakalan susah diterima. Tetapi ketika sudah ada contoh yang berjalan dan itu berhasil, itu lebih mudah mengajak mereka untuk mengikuti apa yang dikembangkan di satu tempat. Mungkin sekian dari saya, Pak Lukman.
Terima kasih. Terima kasih, Priwayan. Mungkin slide selanjutnya, Bu Oli, mungkin sambil nanti bisa diperkaya dengan nyambung dengan beberapa topik sebelumnya. Masih Ini mute, Mbak. Dari Pak. Tadi dari Pak Sentot ya. Ya. Terkait pemberdayaan masyarakat desa, apakah ini terkait peningkatan pendapatan investor atau pemberdayaan masyarakat desa? Ini ditujukan ke siapa Ini ini? sebetulnya bisa ke Pak Martuli juga ya, karena memang ada kolaborasi dari berbagai pihak. Tapi kalau tadi mungkin dari Pak Martuli bisa sedikit kasih penjelasan ya, apakah memang ini punya dampak di pemberdayaan masyarakat desa secara efektif ini, Pak Mas Lukman, silakan. Kemudian nanti terakhir Mbak Meida ya, karena waktu kita tinggal sampai jam 12. Monggo. Oke, Pak Martuli, Bapak Martuli, masih join? Ya. Ya. Ya, Pak. Mungkin itu ya. Pak, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tadi yang sudah disinggung dari salah satu pertanyaan peserta. Gimana Pak, keterlibatan warga desa sampai dengan pembentukan mungkin lembaga yang mendukung di dalamnya? Bapak bisa menjelaskan, sekaligus juga menjawab tantangan yang tadi sangat keras sekali sepertinya di desa. Terima kasih Pak. Ya sebenarnya untuk wisata Lon Malang, kemajuan terutama desa Bira Tengah, terus dampak pemberdayaan masyarakat, ya alhamdulillah semua yang ada di wisata termasuk perekonomian, Pak, mohon maaf, pemberdayaan termasuk kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan termasuk sekolah untuk anak-anaknya yang ada di Malang bisa terpenuhi dengan adanya wisata yang ada di Desa Bira Tengah, Pak. Termasuk pengangguran pemuda-pemuda yang tidak punya pekerjaan, ya kembali lagi termasuk masyarakat yang pulang dari dari Malaysia yang jadi TKI tenaga kerja di Malaysia. Alhamdulillah dengan adanya wisata Lon Malang, Pak, sekarang sudah termasuk tercover atau termasuk secara ekonomi, Pak, bisa tercukupi untuk keluarga termasuk anak-anak yang sekolah gitu, Pak. Biaya-biaya termasuk hasil dari Pantai Lon Malang, Pak, yang punya usaha yang di Pantai Lon Malang. Hotel, Mas. Ya. Halo? Iya, Pak, silakan lanjut. Ya. Saya cuma pernah saya menginginkan ke masyarakat, termasuk orang-orang yang ada di dalam, termasuk yang punya usaha, mari kita sama-sama kita bangun wisata. Bagaimana kedepannya harus bersama-sama saling bantu, saling membawa bagaimana Lon Malang kita sama-sama menjaga kebersihan, keindahannya sesuai dengan harapan bapak-bapak atau ibu-ibu yang terutama dari kampus Trunojoyo yang saya cintai. Alhamdulillah dampak positif sekarang termasuk ke tetangga-tetangga semua yang ada, salah satu pinggir-pinggir kanan kiri selatan, alhamdulillah dampak positif pemberdayaan termasuk ekonomi muncul atau berkembang, artinya
bisa tercukupi Pak dengan adanya wisata Lon Malang. Dampak positif sangat besar dengan adanya wisata Lon Malang Pak. Secara ekonomi alhamdulillah. Saya tanya kalau bisa Pak Martuli kita harus jadi kepala desa lagi. Jangan sampai ini. Kenapa? Kebutuhan sangat penting tanpa Pak Martuli katanya. Ini tidak mungkin saya bekerja kayak gini. Alhamdulillah itu Pak hasil-hasil saya berkarya demi masyarakat bukan demi saya Pak. Karena ini yang mohon maaf perjuangan awal saya ini Pak modal pribadi bukan dari siapa Pak. Sampai saya kan menginginkan ada wisata kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, saya sampai jual sepeda motor. Bukan ini siapa Pak. Perjuangan termasuk saya jadi musuh besar sama para kiai, tapi tidak apa-apa. Saya tetap pendekatan. Yang penting saya kesabaran kita harus diutamakan. Jangan ditanggapi dengan emosi Pak. Itu prinsip saya Pak. Siap Pak Martuli. Itu dari saya Pak jawaban. Oke, ini Pak Martuli ini sangat istiqomah untuk mendorong kemasyarakatan kan gitu Pak ya. Bahwa dampaknya cukup luas sekali. Kita bisa lanjut ke Slido. Ini mohon maaf waktunya sangat terbatas. Kita minta ini ke Mbak Maida tentang eksekusi dari strategi pemasaran destinasi wisata itu seperti apa. Mungkin Mbak Maida bisa memberikan jawaban yang singkat karena waktu sebenarnya. Mbak Maida, apakah bisa? Bisa Pak, baik terima kasih sebelumnya. Sebelumnya strategi pemasaran ini dieksekusi oleh pihak pengelola desa wisata yang melalui BUMDes dan Pokdarwis bersama dengan para stakeholder. Selain itu untuk beberapa strategi seperti strategi membuat paket wisata itu dieksekusi oleh ASPRIM atau Asosiasi Pelaku Pariwisata Madura Pak. Sedangkan untuk event wisata sendiri itu dieksekusi oleh Dinas Pariwisata dan Perguruan Tinggi UTM. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Oke. Ini sebenarnya, terima kasih Mbak Maida. Ini karena waktu sangat terbatas, jadi untuk banyak hal ini sebenarnya juga Ngopi Selasa ini juga salah satu bentuk jejaring untuk saling mengenal secara virtual. Saya pikir seperti itu. Akan ada kemanfaatan yang lebih luas lagi. Untuk keseluruhan tadi sudah dijanjikan oleh Bu Eli akan diberikan pada link materi dan saya sebagai moderator mengembalikan sesi selanjutnya dari acara Ngopi Selasa yang ke-29 ini ke Bu Oli. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada bercandanya yang kebablasan tadi saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Citra Aulia atau Mbak Oli biasanya dipanggil oleh teman-teman. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Lukman, moderator luar biasa hari ini. Gitu ya. Ini memang tantangannya adalah kita pastikan sampai jam 12. Ini untuk membunuh rasa penasaran sehingga bisa bergabung lagi 2 minggu berikutnya. Begitu ya. Terima kasih banyak kepada para narasumber pagi hingga siang hari ini, Pak Tatak, Bu Eni, Mbak Maida, Beli Wardika, kayaknya banyak sekali peminatnya sudah mulai ada yang colak-colak buat kolaborasi. Semoga tidak berhenti sampai di Ngopi Selasa ini saja, gitu ya. Ada juga nih saya lihat cukup ramai memang ini Mas Lukman gitu ya. Ada dari kementerian juga gitu ya. Jadi saya sangat senang hati. Semoga Ngopi Selasanya lanjut terus gitu ya. Izinkan saya membacakan 2 pantun. Nih tadi pagi kita nggak buka pantun, tapi tutup pakai pantun lah ini ya. Dari Aceh sampai Australia, Bapak Ibu setia di depan meja. Semoga Ngopi Selasa semakin banyak followernya. Yang kedua, banyak pembelajaran. Bangun pagi, cari sarapan, jangan lupa secangkir kopi. Banyak pembelajaran yang didapat semakin menginspirasi. Jadi itu pantun hari ini, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semua yang sudah hadir, link presensi akan saya share kembali untuk memastikan Bapak Ibu
mendapatkan e-sertifikat atau memberikan input untuk topik-topik yang kita pilih, silahkan di-share kepada teman-teman. Kami akan memberikan kembali link materinya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mas Muslimin, terima kasih sudah bertestimoni juga. Semoga mengundang teman-teman mahasiswa untuk ikut dalam program MBKM ya dengan lebih semangat ya. Ya, Pak Ali, silakan. Apakah ada yang mau disampaikan? Bisa disampaikan untuk tema 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ini tanggal 8 Februari kita menggandeng Astra sebetulnya ya. Kita mau bercerita soal bagaimana kolaborasi antara swasta dan desa itu bisa membuat percepatan pembangunan desa lebih cepat ya Pak Ali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang di-sharekan oleh Astra gitu ya, kebetulan bekerjasamanya dengan UNED nih memang yang kita tandem ya. Mudah-mudahan membuka kesempatan kolaborasi lebih besar. Jadi 8 Februari ditunggu kehadirannya untuk di Ngopi Selasa. Kita mengundang banyak teman-teman narasumber untuk berbagi praktik baik dan berbagi inspirasi. Diluangkan waktunya di agendanya. Begitu ya Pak Ali ya, tanggal 8 Februari 2022. Demikian Pak Ali. Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya izin pamit mundur dari acara Ngopi Selasa. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Tidak sempat menyapa semua, tapi semoga makin lama makin kenal ya, karena kan kayaknya videonya nyala terus nih gitu ya. Jadi mudah-mudahan saling mengenal wajah sampai kita bertemu lagi secara offline. Mudah-mudahan bisa hybrid nanti Pak Ali ya di Ngopi Selasa edisi istimewa Semeru mungkin nih. Kalau nggak salah sudah mulai berpikir buat ini nih, buat apa namanya, buat edisi Semeru yang hybrid ya Pak Ali ya, begitu. Ya. Baik, baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, Pak Wayan. Terima kasih semua. Ya, Bu Kia, terima kasih. Izin ya. Slowly ya. Terima kasih atas resmi official partner Ngopi Selasa. Izin live ya Mbak Oli. Terima kasih Mbak Fitri, sampai bertemu lagi 2 minggu lagi. Ya, nanti kita diskusi lagi ya. Anak kambing tuan.
jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Ayah mama, mama marah beta, dia cuma pegang beta. Ayah mama, mama marah. Kami sampai bertemu lagi 2 minggu lagi. Sehat selalu, selamat siang. Putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis.